Selamat sore Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Juanda Degala Putra, NPM 21421 jurusan Sistem Informasi. Nama saya Alvaro Kosai, NPM 214210009. Nama saya Yafet Yelipele, NPM 19421-048. Mata kuliah yang kami bawakan yaitu mata kuliah Audit Sistem Informasi dan materi yang akan kami bahas yaitu COVID 2019. Desain faktor yang pertama yaitu Enterprise Strategi atau rencana komprehensif yang dirancang untuk mencapai tujuan dan memaksimalkan keunggulan kompetitif dalam suatu bisnis atau perusahaan yang berkembang di tengah persaingan yang sangat ketat. Desain faktor yang kedua yaitu Enterprise Goal atau tujuan perusahaan yang terdiri dari poin yang menghubungkan stakeholder ke dalam tujuan perusahaan. Contohnya yaitu Customer Oriented Service Culture, yaitu upaya memberikan implementasi sistem yang lebih akurat kepada pelanggan untuk mitigasi risiko. Desain faktor yang ketiga, Risk Profile atau profil risiko, menganalisis terhadap jenis ancaman yang dihadapi oleh individu, organisasi atau proyek. Risk Profile atau profil risiko membantu dalam mengurangi potensi ancaman dan risiko yang sangat ketat yang dapat terjadi, menentukan alokasi investasi yang tepat, menyelaraskan strategi dan tindakan selera risiko. Desain faktor yang kedua yaitu IT Related Issue atau isu terkait teknologi informasi, menentukan masalah atau risiko terkait teknologi informasi yang sedang dihadapi atau yang telah terjadi di dalam organisasi. Desain faktor yang kelima, Threat Landscape atau lanskap ancaman, melibatkan klasifikasi ancaman di lingkungan operasional perusahaan menjadi normal dan high. Hal ini membantu organisasi dalam mengantisipasi dan mengelola risiko keamanan teknologi informasi. Desain faktor yang keenam yaitu Compliance Requirement atau persyaratan kepatuhan, menentukan persyaratan kepatuhan yang harus dipatuhi oleh perusahaan baik dari peraturan dan standar eksternal maupun kebijakan internal perusahaan. Desain faktor yang ketujuh akan dijelaskan oleh teman saya. Desain faktor yang ketujuh, Role of IT. Peran TI Informasi, mengklarifikasikan peran teknologi informasi dalam organisasi, apakah sebagai pendukung operasional, pabrik, perusahaan, atau strategi. Desain faktor yang ke-8, Sourcing Model for IT. Untuk model sumber daya TI, menentukan model sosial yang diadopsi perusahaan untuk teknologi informasi. Desain faktor ke-9, IT Implementation Method, metode implementasi TI, mengklarifikasi model yang digunakan dalam implementasi proyek teknologi informasi. Yang berikut akan lanjut teman saya. Desain faktor yang ke-10 adalah teknologi adaptasi strategi. Menentukan strategi adaptasi teknologi. Apakah perusahaan menjadi pelaku pertama yang mengadopsi teknologi baru, mengikuti adopsi dari perusahaan lain, atau lebih lambat dalam mengadopsi teknologi. Desain faktor yang ke-11 atau yang terakhir adalah Enterprise Size. Mengkategorikan ukuran perusahaan menjadi large enterprise dengan lebih dari 250 karyawan, penuh waktu, dan small and medium enterprise dengan 50 hingga 250.